Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehat selalu untuk Bapak, Ibu, dan seluruh keluarganya. Renungan pada pagi hari ini saya akan beri tema tentang identitas diri. Sedangkan dasar dari firman yang sedikit saya sampaikan ini adalah dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Yang demikian saya coba akan membacakannya. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Yang demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak mengatakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Khusus saya tekankan untuk yang ke-16, ayat ke-16 yang demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan ini saya terinspirasi dengan khotbah salah satu pendeta, atau mungkin ya katakanlah rohaniawan lah, yang pada waktu itu menyampaikan sebuah cerita yang demikian, Bapak Ibu. Sebuah bis yang sangat ya katakanlah bagus, ya kelihatannya memang bisnya bis yang sangat bagus, yang datang dari sebuah kota besar mau menuju keluar kota. Kebetulan Bapak Ibu, bis itu yang diangkut adalah warga gereja dari sebuah gereja di kota besar, yang tentunya tidak bisa diragukan lagi keberadaannya. Mungkin jemaatnya sangat banyak dan gedungnya mungkin sangat bagus, sehingga nggak heran ketika bis yang dicarter pun termasuk bis yang bagus, yang istimewa. Dalam perjalanannya, ketika bis itu sudah berjalan beberapa kilometer, mungkin sudah mencapai ratusan kilometer, sampailah di suatu tempat di mana di situ adalah sebuah rumah makan ya yang cukup lumayan, yang membuat bis rombongan itu harus berhenti dan sekaligus ingin juga makan siang, karena memang waktunya sudah siang dan waktunya sudah makan siang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita singkatnya, semua penumpang sudah turun dan semua penumpang itu akhirnya duduk di sebuah restoran itu dan memilih menu sesuai dengan apa yang dikehendakinya, apa yang disenanginya, sehingga demikian semua penumpangnya sudah mendapatkan menu yang dimauin, mendapatkan menu yang dipesan, dan akhirnya semua mulai menikmati makanan yang dipesannya. Tapi Bapak Ibu, kebetulan pemilik restoran itu adalah orang Kristen, dan pemilik itu sangat peduli dengan para tamunya, sehingga ketika para tamu itu datang mulai pesan dan akhirnya
mulai menikmati pesanannya itu, menu yang disenangi itu, menu yang dipesan itu, pemilik restoran itu melihat ada sepasang suami istri yang sebelum menikmati makanan itu beliau berdoa. Ya tentunya kita sebagai orang percaya tidak lupa berdoa Bapak Ibu ya. Ketika kita akan makan, nggak tahu bagaimana cara kita berdoa, tapi yang pasti kita berdoa untuk mengucap syukur atas rezeki yang disediakan Tuhan pada waktu itu. Nah, ketika pemilik restoran itu melihat dari rombongan bis itu yang kira-kira ya jumlahnya paling tidak lebih dari 20 orang ya, pemilik restoran itu hanya melihat sepasang suami istri yang berdoa, yang lainnya tidak berdoa. Kalaupun berdoa ya pemilik restoran itu tidak bisa melihat secara nyata, ya nggak tahu mungkin dalam hati atau bagaimana. Tapi yang pasti pemilik restoran itu tidak bisa melihat kalau rombongan itu sebagian besar, hampir seluruhnya itu tidak berdoa terlebih dahulu. Saya tidak tahu pasti alasannya, mungkin terlalu terlalu lapar atau mungkin terlalu lahap untuk segera menikmatinya. Bapak Ibu, ceritanya secara singkat mereka semua sudah selesai, dan setelah itu dihitung Bapak Ibu, masing-masing pribadi itu ke tempat di mana kasirnya untuk menghitung ya berapa dia harus membayar, tergantung menu yang diminatinya, tergantung menu yang dipesannya, sehingga semuanya ceritanya sudah. Nah, pemilik restoran itu mengatakan bahwa Bapak Ibu, kami membebaskan 2 orang suami istri untuk tidak membayar. Dalam arti kata beliau ini adalah gratis. Yang lain udah bingung, kenapa gratis ya? Apa saudaranya? Apa kenalannya? Dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pemilik restoran itu mengatakan, mengapa Bapak Ibu yang saya tunjuk ini, sepasang suami istri ini, saya kasih gratis. Pertama, selain gratis, saya juga sangat menghargai beliau berdua, karena ketika mereka akan menikmati makanannya, beliau berdua berdoa. Duh, kaget dia. Yang lainnya juga, kenapa? Saya tahu pasti beliau adalah orang Kristen. Loh, kami juga orang Kristen loh Bang, kami juga orang Kristen loh. Masing-masing, kalau nggak percaya ini KTP saya memang Kristen. Betul Bapak Ibu. Tapi ingat, salah satu ya Bapak Ibu, identitas orang beriman, katakanlah orang Kristen, itu adalah berdoa. Dan Bapak Ibu ini ketika mau menikmati makanannya, beliau berdua berdoa, mengucap syukur atas rezeki yang akan dinikmatinya. Tentunya dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah alasan saya, sehingga Bapak Ibu ini saya kasih gratis, tidak membayar sama sekali. Dan saya sebagai pemilik restoran ini sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ini, tentunya semua anggota rombongan yang satu bis ini. Walaupun kami tahu bahwa mungkin kami memberikan gratis ini tidak seberapa harganya bagi Bapak Ibu, tetapi yang pasti ini merupakan ucapan terima kasih saya
terhadap Bapak Ibu ini, di mana Bapak Ibu ini masih juga memuliakan nama Tuhan, masih juga melakukan ucapan syukur kepada Tuhan ketika beliau berdua ini akan menikmati makanan yang dipesannya. Demikian Bapak Ibu, dan untuk yang mungkin untuk saudara-saudara yang lainnya baru menyadari bahwa ketika mereka itu akan menikmati makanan yang dipesannya, nggak tahu lupa, nggak tahu sengaja, nggak tahu buru-buru, nggak tahu keburu lapar dan lain sebagainya. Pasti tidak ada orang yang tahu, hanya pemilik restoran itu begitu jelinya untuk memperhatikan ketika rombongan bis itu turun pesan makanan dan menikmatinya, hingga pemilik restoran itu mengetahui bahwa oh, beliau ini benar-benar orang Kristen, bukan hanya Kristen KTP, tapi benar-benar Kristen yang boleh dikatakan ya religius lah. Karena apa? Karena ketika beliau itu akan menikmatinya, tidak lupa, sekalipun mungkin sama dengan yang lain, lapar, ya, pengen cepat-cepat menikmatinya, tapi yang pasti mereka tidak lupa untuk mengucap syukur dan berdoa. Dari cerita ini Bapak Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa pertama, seperti dalam ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk Matius 5 ayat yang ke-16 tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Jadi artinya perbuatan baik itu hendaknya kita juga diketahui oleh orang lain, dengan catatan kita itu bukan pamer, kita itu bukan seperti orang Yahudi supaya diakui, supaya dikatakan bahwa benar-benar orang religius. Itu tidak perlu bagi kami, tetapi bagi kita semua. Tapi yang pasti perbuatan yang baik itu hendaklah diketahui oleh banyak orang, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga apa? Bapamu di surga yang dimuliakan. Yang pertama. Yang kedua, seperti dalam tema yang saya sampaikan tadi, identitas diri. Ya, salah satu identitas orang Kristen adalah berdoa. Salah satu, Bapak Ibu. Banyak identitas yang lainnya, tapi berdoa. Karena dengan doa inilah ya kita merupakan, khususnya ketika kita mau menikmati makanan, itu tanda syukur kita kepada Tuhan, tanda terima kasih kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, dengan tema yang saya sampaikan dan dasar yang saya sampaikan dari Matius 5 ayat 14-16, khususnya ayat 16 ini, kita bisa dapat mengingat bahwa memang perbuatan yang baik itu perlu juga diketahui, dengan catatan bukan untuk pamer-pameran. Artinya perbuatan yang baik itu tulus sebagai ucapan syukur kita bisa melakukan hal-hal yang baik karena tuntunan, karena kuasa Roh Kudus. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin.